Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana laju indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama 16 Januari 2024 diwarnai oleh kembali bergeliatnya sejumlah saham Prayogo Pangestu. Sejumlah sentimen turut mendorong pergerakan saham terafiliasi orang terkaya di Indonesia tersebut. Di antaranya aksi borong saham oleh sang pemilik serta dibukanya suspensi atas saham cuan oleh Bursa Efek Indonesia. Tersebut di antaranya aksi borong saham gabungan tutup menguat 0,44% ke posisi 7.256 pada akhir perdagangan sesi pertama 16 Januari 2024. Sebanyak 276 saham naik, 232 saham turun dan 247 saham stagnan. 6 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 5 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang konsumen non-primer yang naik 1,15% dan sektor barang konsumen primer naik 0,41%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor kesehatan yang turun 1,41%. Sektor perindustrian turun 0,46% dan sektor keuangan yang turun 0,15%. Pada sesi pertama, sejumlah saham terafiliasi Prajogo Pangestu kembali bergeliat di perdagangan sesi pertama, meskipun tak semua saham-saham Prajogo Pangestu bergerak menghijau. Pada sesi 1 16 Januari, laju saham Prajogo Pangestu dipimpin oleh Chandra Asri atau TPIA yang naik 8,36%. Disusul saham Barito Renewables Energy atau BREN naik 8,35%, serta saham Barito Pacific atau BRPT naik 3,94%. Adapun saham Prajogo Pangestu lainnya yakni saham Petrindo Jaya Kreasi atau CUAN terkoreksi dalam 9,87%. Kembali bergeliatnya sejumlah saham Prajogo Pangestu terutama saham Barito Renewables Energy atau BREN turut dipengaruhi sejumlah sentimen diantaranya kabar sang pemilik Prajogo Pangestu yang akan memborong saham BREN secara bertahap. Berdasarkan informasi, transaksi pembelian saham tersebut sudah mulai dilakukan sejak Jumat 12 Januari 2024 lalu. Di saat yang sama, pihak Barito Renewables Energy juga telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO per 31 Desember 2023. Dana IPO digunakan untuk membayar sebagian utang kepada Bangkok Bank Public Company Limited senilai 1,43 triliun rupiah. Lalu memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas 1,05 triliun rupiah. Dan kewajiban pembayaran kepada perseroan 95,49 miliar rupiah. Sehingga total realisasi penggunaan dana 2,58 triliun rupiah dan masih terdapat sisa dana IPO senilai 497,38 miliar rupiah. Di sisi lain terkoreksinya salah satu saham Prajogo Pangestu yakni saham CUAN merupakan imbas dari dibukanya suspensi saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia, di mana per 16 Januari 2024 saham CUAN sudah mulai dapat ditransaksikan kembali. Pasca suspensi dibuka hingga penutupan perdagangan sesi pertama, saham Petrindo Jaya Kreasi atau CUAN anjlok 9,86% hingga tembus auto rejection bawah ke level Rp12.100 per saham. Adapun sebagai informasi, saham CUAN telah menguat hingga ribuan persen sejak listing di bursa pada 8 Maret 2023 dengan harga perdana Rp220 per saham. Sejak listing, saham CUAN telah 5 kali disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Sementara itu terkait melesatnya harga saham termasuk diantaranya saham Prajogo Pangestu, pihak Bursa Efek Indonesia meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk investor untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan. Dari berbagai sumber, IDX Channel.